Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan pembahasan soal tentang tensis, di mana di sini ada sebanyak 5 soal yang akan saya bahas. Sebelumnya soal nomor 1 sampai 5 sudah saya bahas, berarti yang belum dibahas ini adalah soal nomor 6 sampai nomor 10. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini seperti biasa kita harus memastikan subjek dan kata kerjanya ada dulu. Di sini kita menemukan kata kerja requires, di mana kata require ini diakhiri dengan s dan itu menunjukkan bahwa subjek yang menggunakan kata kerja ini adalah she, he, it. Jadi 3 subjek itu. Sekarang kita pastikan dengan menganalisa pilihan A sampai D. Baik, kita mulai dari yang A dulu. Yang A itu adalah dimulai dari kata for. For itu fungsinya sebagai kata keterangan, dan kata keterangan tidak pernah digunakan sebagai subjek karena ingat, ini yang perlu diingat ya, subjek itu diambilkan dari 2 unsur bahasa. Yang pertama bisa berupa kata benda ataupun frase benda ataupun noun clause yang fungsinya sebagai benda. Kemudian yang kedua diambilkan dari kata ganti atau pronoun. Oke, jadi yang A ini salah. Kemudian yang B ini benar karena cara untuk membentuk kata benda 2 diantaranya adalah dengan menggunakan gerund. Mengenai gerund itu sudah saya bahas di pembahasan soal sebelumnya. Gerund itu adalah kata kerja bentuk verb ing yang fungsinya adalah sebagai benda. Jadi kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda dengan cara menjadikannya verb ing. Tuh. Kemudian cara yang kedua adalah to infinitive, yaitu to kemudian ditambah dengan kata kerja. Di sini to kemudian develop. Nah, ini cara yang kedua ya. Jadi sekali lagi, cara untuk menjadikan suatu kata berfungsi sebagai kata benda adalah dengan menjadikannya verb ing, dan yang kedua dengan menggunakan to infinitive. To infinitive itu maksudnya kata to ditambah dengan kata kerja, seperti nomor B ini. Sekarang kita bahas. Jadi ini ya jawabannya. Kemudian saya akan membuktikan bahwa C dan D itu juga salah. Karena di D menggunakan kata when itu ketika, berarti menunjukkan keterangan juga. Salah. Sekarang yang D itu diawali dengan kata in developing film, yang menunjukkan sebagai keterangan juga, sehingga salah. Yang menjadi persoalan di sini biasanya, kapan kita memastikan bahwa to itu fungsinya sebagai to infinitif dan kapan fungsinya sebagai to kata depan. Yaitu tinggal kita lihat kata yang mengikutinya. Kalau kata yang mengikutinya adalah bukan kata kerja, maka to itu difungsikan sebagai kata depan. Kata depan yang tidak berfungsi sebagai to infinitif, itu saja. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Nomor 7. Nomor 6 sudah. Sekarang kita ke nomor 7. Oke, nomor 7. Seperti biasa kita memastikan subjek dan kata kerjanya ada.
the purpose. Jadi kalau kata diawali dengan kata the, berarti itu penunjuk bahwa kata tersebut adalah kata benda. Kemudian the purpose dan of ya. Jadi cara menentukan subjeknya itu jamak ataupun tunggal adalah kalau ada kata of berarti penentu subjek jamak atau tunggalnya adalah sebelum kata of itu. Karena kata the purpose tidak ada s-nya, kalau berarti kata the purpose di sini jumlahnya cuma satu dan kata gantinya adalah it. Sehingga benar kata kerjanya adalah is, it is. Okay. Kemudian it is involved in producing and selling a good or dan seterusnya. Oke. Because accounting is biasanya setelah is itu tujuan dari ini adalah untuk ya. Jadi tujuan dari cost accounting adalah untuk. Jadi kita cari pilihan yang artinya untuk. Sehingga as ini sebagai kan artinya suka salah, dan ini juga langsung kata benda juga salah. That determine ini digunakan dalam adjective clause juga salah. Maka D jawabannya. Karena to determine ya. Jadi menggunakan to determine untuk menentukan harga atau biaya. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8 ini kata kerja sudah ada yaitu was, berarti berdasarkan subjek dan pasangan kata kerjanya was itu digunakan oleh 3 subjek yaitu he atau she atau it. Maka kita cari kata yang fungsinya sebagai subjek yang subjek benda ataupun pronoun boleh. Sehingga B itu bisa kita eliminasi karena ada kata while di depannya. Salah. Kemudian by crossing river dengan cara cross. Nah, ini kan keterangan kalau menggunakan by crossing, begitu juga yang B. Rivers being crossed, sungai yang sedang dilintasi merupakan salah satu. Ini bukan sedang dilintasi. River being crossed. Oke, kita cek ya A atau C yang menjadi jawabannya. Bukan rivers being crossed, sungai-sungai yang sedang dilintasi. Nah, salahnya C. Aslinya A dan B ini sama-sama bisa benar. Cuman masalahnya adalah di subjek tunggal atau jamaknya. Kita analisa betul ya yang nomor A dan C, yang nomor 8 pilihan A dan C ini. Di nomor A, di pilihan A yang menjadi subjeknya adalah kata crossing. Jadi walaupun kata reverse ini jamak, itu tidak ngaruh. Karena yang menentukan adalah crossingnya ini. Kalau suatu kata diawali dengan verb ing di awalnya dan verb ing itu difungsikan sebagai subjek, maka kata sesudahnya ini diingat-ingat, maka kata sesudahnya walaupun itu jamak itu tidak ngaruh. Karena yang menentukan subjek adalah kata verb ing-nya itu, gerundnya itu, atau kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda itu. Jadi crossing itu jumlahnya 1 dan kata gantinya adalah it. Ya. Sehingga sesuai dengan was. Maka jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah A.
Sekarang saya akan membuktikan bahwa yang C itu salah. Di C itu kan subjeknya adalah reverse. Reverse itu berarti sama dengan they. Kalau kita lihat di subjek dan pasangan kata kerjanya, maka they itu tidak menggunakan was, akan tetapi menggunakan were. Sehingga salah kalau kita memilih yang C. Oke, jadi A jawabannya. Sekarang kita ke soal nomor 9. Oke. Di soal nomor 9, subjeknya sudah ada, energy can be defined sebagai kata kerja as the ability, sebagai kemampuan. Nah, kemampuan untuk biasanya. Kalau kita pilih do working, tidak nyambung, kemampuan melakukan, bekerja. Nah, ini seharusnya karena do di sini difungsikan bukan sebagai kata kerja. Kata kerjanya kan sudah ada ini, can be defined kan sebagai kata kerjanya. Maka kita kalau menggunakan langsung kata do itu tidak tepat, sehingga salah. To do work. Nah, as the ability. Oke, yang B jawabannya ya. Saya jelaskan kenapa B itu benar. To do work. Jadi kata work di sini fungsinya sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Karena kalau difungsikan sebagai kata kerja maka salah. Karena kalau ada dua kata kerja, cara menggabungnya adalah kata kerja yang kedua harus diingkan. Jadi to do working seharusnya. Itu cara yang pertama. Jadi cara menggabung dua kata kerja yang pertama adalah dengan menjadikan kata kerja yang kedua, urutan kedua menjadi verb ing, dan urutan kedua adalah kata working. Yang pertama. Yang kedua dengan cara memisahnya dengan kata to. Do to work misalnya. I like to go. Aku suka pergi kemana. I like to go home. Aku suka pulang. I like to go home. Misalnya seperti itu. Itu benar. Jadi dipisah oleh kata to. Ya, dua cara untuk memisah dua kata kerja. Yang pertama dengan menggunakan verb ing di urutan kata keduanya. Kemudian yang kedua dengan memisahnya menggunakan kata to itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang B. B ini benar karena kata work di sini fungsinya sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Sehingga benar, to do work. Duh, dari mana buktinya bahwa work itu sebagai kata kerja? Sebagai kata benda. Kita pernah mendengar kata homework kan? Homework. PR, ya sama dengan itu. Oke. Itu alasan B benar, to do work. The ability, kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Jadi work di sini artinya pekerjaan, bukan bekerja. Sementara kalau kita memilih yang C, the ability doing work, itu tidak pas. Work to be done bukan. Oke, sudah ya. Jadi itu alasannya. Jadi working to be done. Oke, sudah. Jadi itu pembahasan tentang nomor 9. Sekarang kita ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Di nomor 10 ini seperti biasa kita analisa terlebih dahulu subjek dan kata kerjanya. Subjeknya adalah kata the process, dan di sini ada kata kerja has changed. Jadi betul the process itu kata kerjanya adalah has, karena the itu sama dengan it. Lihat lagi di subjek dan pasangan kata kerjanya. Sehingga kalau ada kata of, maka setelah kata of itu seharusnya adalah kata benda. Ini kan of. Karena fungsi dari of ini diingat-ingat, fungsi dari of itu untuk menggabungkan dua kata benda. Jadi pemisahnya adalah of. Dan cara mengartikannya sama seperti bahasa Indonesia.
Misalnya the history of Indonesia, sejarah Indonesia, seperti itu. Maka oke, kita lihat petunjuk berikutnya adalah by di sini ya. Berarti sebelum by itu ada kata kerja bentuk ketiga, tapi fungsinya bukan sebagai kata kerja utama dalam urutan subjek kata kerja ya. Jadi kata kerja di sini adalah kata kerja bentuk ketiga yang artinya dikan. Kenapa dikan? Karena setelah di soal ini ada kata by, berarti oleh tangan kan. Sehingga the process of bound books. Oke, maka jawabannya adalah yang B, yang D ya. Karena bound di sini adalah verb 3. Books bound, berarti buku-buku yang di bound seperti itu. Oke. Untuk yang A salah, tidak cocok karena di sini menggunakan kata to bind. Artinya mekan, bukan dikan. Kalau bound yang D itu artinya dikan. Begitu juga yang B salah, artinya mekan. Yang C apalagi, yang C ini membuat kalimat baru, salah. Oke, jadi yang benar adalah